Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Miss Cindy Marian Munte, guru ekonomi kalian semua. Nah, di sini kita akan membahas materi yang berjudul tentang jurnal umum. Jurnal umum. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang yang pertama kita akan membahas pengertian dari si jurnal umum ini. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi. Apa fungsi dari si jurnal umum ini? Ada berapa fungsi dari si jurnal umum ini? Di sini nanti kita akan membahasnya. Selanjutnya kita akan membahas akun-akun. Nah, di sini nanti kita akan membahas akun-akun yang ada di jurnal umum ini. Nah, di persamaan akuntansi kan kita memiliki 3 akun. Nanti di jurnal umum ini kita memiliki akun tambahan, 2 akun tambahan. Akun apa saja itu nanti kita bahas di akun-akun yang ada di jurnal umum. Nah, kemudian kita akan mencoba menganalisis. Nah, di sini nanti kita mencoba menganalisis sebuah soal, 1 atau 2 soal, di mana nanti kita misalnya kita masukkan akun ini, kita masukkan ke debit K jika bertambah dia ke debit K atau ke kredit K. Nah, sekarang mari kita bahas mulai dari pengertiannya. Nah, Miss, Bu, apa sih pengertian dari si jurnal umum ini? Nah, si jurnal umum ini adalah pencatatan transaksi yang ada pada perusahaan. Nah, jadi di pengertian jurnal umum ini pencatatan transaksi yang ada pada yang ada pada perusahaan, baik itu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, di jurnal umum ini juga nanti kita akan membahas fungsi-fungsi. Nah, Bu, apa fungsi dari jurnal umum ini? Ada berapa fungsi dari jurnal umum ini, Bu? Nanti kemudian fungsi yang mana saja yang paling penting, Bu, yang digunakan di jurnal umum ini? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, di fungsi ini, si jurnal umum ini memiliki fungsi yang pertama, fungsi historis. Yang kedua, fungsi analisis. Yang ketiga, fungsi pencatatan. Nah, yang keempat itu fungsi instruktif. Nah, ini dia fungsi dari si jurnal umum ini. Nah, mari kita bahas lebih dalam fungsi-fungsi dari si jurnal umum ini. Nah, kalau kita yang pertama fungsi historis. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi historis, berarti itu historis. Oh, berarti tentang sejarah. Nah, berarti fungsi historis itu tentang sejarah. Nah, apa, Bu, yang fungsi dari fungsi historis ini? Nah, fungsi historis ini yaitu mencatat semua transaksinya secara berurut. Nah, di mana nanti pencatatan transaksinya itu kan misalnya nanti dia ada beberapa transaksi yang terjadi perusahaan itu dalam 1 bulan. Nanti aku mau mulai dari mencatat mulai dari tanggal 15 dulu lah, padahal ada transaksi yang tanggal 2-nya. Kita tidak boleh melompat-lompati. Jadi kita itu harus berurut dari tanggal 2 dulu jika ada transaksi tanggal 2, tanggal 3 dulu sampai ke akhir bulan ataupun akhir periode. Oke, kemudian kita akan bahas dari fungsi si analisis. Apa fungsi dari si analisis ini? Nah, fungsi yang paling penting itu adalah fungsi si analisis. Nah, kenapa, Bu, fungsi analisis ini yang paling penting? Apa sih rupanya fungsi dari si analisis ini? Nah, di analisis inilah nanti kita mengetahui proses peletakan debit atau kreditnya. Nah, nanti di fungsi analisis inilah kita mengetahui jika akun ini, Bu, diletakkan jika bertambah di sisi debit kah atau di sisi kredit. Di analisis inilah, makanya si analisis ini yang paling penting. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi pencatatan. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi pencatatan itu kata dasarnya catat. Berarti apa? Fungsi pencatatan itu berfungsi untuk mencatat
semua transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan. Mencatat semua transaksi-transaksi yang ada di perusahaan, baik itu yang terjadi di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fungsi instruktif. Nah, adik-adik semua, kalau kita bicara fungsi instruktif. Nah, instruktif itu kata dasarnya apa? Instruksi. Nah, jadi apa, Bu? Nah, instruksi. Jadi apa, Bu, fungsi dari si instruksi ini? Nah, berarti dia meletakkan di fungsi instruktif ini melakukan pencatatannya ke buku besar. Nah, adik-adik, nanti setelah kita menyelesaikan jurnal umum ini, kita akan melanjutkan ke buku besar. Nah, si jurnal umum ini adik-adik semua sering digunakan di perusahaan dagang kecil. Dan di mana di perusahaan dagang kecil ini nanti analisisnya itu sedikit. Jadi makanya kebanyakan perusahaan dagang kecil itu menggunakan si jurnal umum. Jadi kalau si jurnal kan ada namanya nih, jurnal khusus. Nah, kalau si jurnal khusus ini digunakan di perusahaan dagang besar. Kenapa, Bu, digunakan di perusahaan dagang besar? Karena si jurnal khusus itu dia khusus untuk mencatat setiap akun-akunnya secara terpisah gitu. Karena apa digunakan di perusahaan dagang besar? Karena perusahaan dagang besar itu banyak transaksinya. Bisa jadi nanti dia berbulan-bulan, satu bulan itu entah beberapa kali transaksi, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang akun-akun dari si jurnal umum. Akun-akun apa saja yang ada di jurnal umum ini? Kan di persamaan dasar akuntansi ini kita memiliki 3 akun. Akun apa saja itu, adik-adik? Nah, akun yang pertama itu akun apa, Bu? Akun yang pertama itu akun harta. Nah, yang pertama itu kita memiliki namanya akun harta. Akun apa lagi? Akun utang. Kemudian akun apa lagi, adik-adik? Akun modal ya, adik-adik. Modal. Nah, setelah ini di jurnal umum ini kan kita memiliki 2 akun tambahan. Akun apa aja itu, Kak? Akun pendapatan dan beban. Nah, adik-adik, kita harus, dimana adik-adik semua ini harus mengerti ataupun harus mengingat akun-akun apa saja sih yang ada di persamaan akuntansi, kemudian akun apa saja yang ada di jurnal umum. Adik-adik harus mengerti itu. Karena apa? Disitulah kita akan mengetahui, kita akan menganalisis. Jika akun beban ini bertambah, kita meletakkannya di mana? Di sisi debit kah atau di sisi kredit? Begitu juga dengan harta, utang, modal, pendapatan sampai beban. Nah, sekarang mari kita mencoba menganalisis semua akun, kelima akun ini. Nah, yang pertama nanti akun harta. Nah, kalau harta itu bicara tentang kas, uang kita, uang kas perusahaan. Nah, jika harta kita bertambah, adik-adik, kita akan menuliskannya itu ke akun debit. Nah, jika harta kita bertambah, kita tulis di sisi debit. Nah, jika harta kita berkurang, adik-adik, kita tulis ke sisi kredit. Kemudian untuk utang adik-adik. Misalnya, utang kita meminjam dari bank ini. Berarti utang kita bertambah. Jadi, Bu, kalau utang kita bertambah, kita tulis di sisi mana? Kita tulis di sisi kredit. Utang kita bertambah di sisi kredit. Nah, jika kita sudah membayarkan utang kita itu, berarti utang kita berkurang. Jika berkurang, kita tulis di sisi mana? Di sisi debit ya, adik-adik. Jika berkurang di sisi debit. Nah, untuk modal, misalnya ada Tuan Tony mempunyai modal.
berarti modalnya si Tuan Tony ini tambah. Nah, kalau modal kita bertambah, kita tulis di sisi kredit. Jadi, nah, jika modal kita bertambah, kita tulis di sisi kredit. Nah, untuk pendapatan. Dan jika berkurang, adik-adik, kita tulis di sisi debit ya. Nah, sekarang untuk pendapatan. Oh, pendapatan kita di bulan ini bertambah. Pendapatan perusahaan kita hari ini bertambah, bulan ini bertambah. Jadi jika pendapatan kita bertambah, kita tulis di sisi mana? Kita tulis di sisi kredit. Jika pendapatan kita bertambah. Nah, jika pendapatan kita itu berkurang dari bulan lalu, berarti pendapatan kita berkurang, kita tulis di sisi debit. Nah, di sisi debit. Nah, untuk beban adik-adik, beban kita bisa beban itu seperti beban perlengkapan kantor, beban gedung, beban sewa gedung, beban tanah gitu kan adik-adik. Nah, jika beban kita itu bertambah, misal kita menyewa gedung, berarti itu namanya beban sewa gedung. Berarti jika beban sewa gedung kita bertambah, kita tulis dia di sisi debit. Nah, di sisi debit. Nah, jika kita misalnya berkuranglah beban sewa gedung kita itu, berarti beban kita berkurang. Jadi kalau beban kita berkurang, kita tulis di sisi mana adik-adik? Berarti di sisi kredit. Nah, di sisi kredit jika berkurang. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik harus mengerti apa yang dari si jurnal umum ini ataupun di akuntansi, adik-adik itu harus mengerti akun-akunnya terlebih dahulu. Persamaan dasar akuntansinya adik-adik harus mengerti dahulu. Mengerti misalnya harta itu jika bertambah kita tulis di sisi mana, jika berkurang di sisi mana. Begitu juga dengan utang, modal, pendapatan, dan beban. Adik-adik harus mengerti. Nanti di sini adik-adik semua setelah mata pelajaran ini hari ini, sekiranya semua adik-adik semua dapat mengerti, dapat mengingat apa sih pengertian dari jurnal umum ini, apa fungsi dari si jurnal umum ini, kemudian nanti akun-akun apa saja yang ada di jurnal umum ini, adik-adik semua sudah harus tahu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh soal analisis, contoh soal dari akun-akun jurnal umum ini. Nah, adik-adik sekalian, di sini Miss sudah menuliskan 2 contoh soalnya untuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, mari kita bahas secara bersama-sama. Contoh yang pertama, tanggal 2 Januari 2019, Tuan Tony menyetorkan dana tunainya sebesar 10 juta rupiah sebagai setoran modalnya. Nah, kita di sini akan mencoba memasukkannya ke jurnal umumnya. Di jurnal umum itu kita mempunyai contoh kolomnya itu seperti ini adik-adik. Ya, Pak. Contoh kolomnya itu ada tanggal. Nah, ada kolom tanggal, kolom untuk tanggal. Kemudian ada kolom untuk keterangan. Kemudian ada kolom untuk debit dan kreditnya. Nah, disinilah nanti kita membuatnya. Nah, di tanggal berapa tadi adik-adik? Di tanggal 2 Januari. Berarti kita menulisnya seperti ini. Kita menulisnya Januari 2019. Januari 2019. Nah, tanggalnya itu kita buat di sini adik-adik, di kolom ada tanda ininya. Nah, kita buat tanggal 2 tadi kan di soal. Nah, di tanggal 2 keterangannya apa, Bu? Kalau berarti kita coba dulu lagi kita baca soalnya. Nah, menyetorkan dana tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modalnya. Nah, berarti dia di sini kasnya kasih perusahaan bertambah. Nah, kas itu sama dengan apa? Kas itu sama dengan harta. Nah, di analisis kita tadi itu jika harta kita bertambah, kita tulis di sisi mana? Ditengok.
di sisi debit. Nah, jika bertambah kita tulis di debit. Berarti apa? Kas kita bertambah sebesar berapa adik-adik? Sebesar 10 juta. Di sisi apa? Di sisi debit. Nah, kemudian kas kita bertambah. Apa kita lagi yang bertambah? Modal kita. Modal. Nah, di sini tadi di akun-akun kita itu, jika modal kita bertambah, kita letakkan di sisi kredit. Nah, sisi kredit sebesar 10 juta. Nah, adik-adik, kita harus di dalam menganalisis ini, kita harus mengingat ya, akun-akun ini misalnya kita tambahkan harus kemana, kita masukkan kemana, supaya kita lebih gampang. Jika misalnya kita salah memasukkan, kita itu nanti dapat hasilnya itu tidak balance, ataupun nanti dia tidak seimbang antara debit dan kreditnya. Nah, adik-adik sekalian, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Kita bacakan. 10 Januari 2019, perusahaan membeli perlengkapan tim berupa kostum bola dan alat-alat lainnya senilai 17.500. Nah, berarti di sini apa? Berarti perlengkapan. Jika perlengkapan kita itu sama perlengkapan kita bertambah, kita tulis di sisi debit. Apa keterangannya, Bu? Apa keterangannya? Perlengkapan pada apa, Adik? Pada kas. Kenapa, Bu? Kasnya di kredit? Iya, karena kita mengeluarkan uang kas kita untuk membeli perlengkapan tadi, berarti kas kita berkurang. Kas kita itu berkurang. Jadi kas itu kan sama dengan harta. Nah, jadi kalau harta kita berkurang, kita tulis tadi di sisi kredit. Sebesar berapa tadi semuanya? Sebesar 17.500. Sebesar 17.500. Nah, dia di sini tadi tanggal ini tetap Januari 2019. Cuman kita menambahkan tanggalnya tanggal 10. Artinya ini cara membacanya ini, adik-adik. Cara membacanya ini 10 Januari 2019 membeli perlengkapan pada kas sebesar 17.500. Kalau yang tanggal 2 membeli kas bertambah pada modal bertambah. Kas pada modal sebesar 10 juta rupiah. Nah, sampai di sini adik-adik semua paham kan? Nah, sekarang di sini untuk memperdalam kalian mengetahui sejauh mana pemahaman materi kalian, di sini Miss akan mencoba mengasih latihan soal. Latihan soalnya ada beberapa latihan soal yang akan Miss kasih. Nah, yang pertama itu dicatat ya adik-adik. Dicatat, ayo. Tanggal tanggal 15 Mei tahun 2019 tetap tadi 15 Januari tahun 2019, di mana dijuallah jasa ditulis ya adik-adik, dijual jasa pengangkutan secara kredit sebesar 1.500 rupiah. Duluan dibacakan lagi ya. Dijual pengangkutan secara kredit sebesar 1.500. Nah, soal yang selanjutnya itu pada tanggal 17 Januari 2019 dibeli bahan habis pakai sebesar 1.000 secara tunai ataupun secara cash. Oke, adik-adik, dibeli bahan habis pakai sebesar 1.000 rupiah secara tunai. Nah, soalnya lagi selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2019 itu diterima kas sebesar 900 rupiah dari debitur untuk membayar utangnya kepada transaksi yang nomor 3 tadi, contoh yang soal nomor 3 tadi. Nah, itu saja dulu. Sekian materi kita pada hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini, dan semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat.